Pembahasan pertama yaitu definisi vektor. Vektor adalah suatu ruas garis yang memiliki panjang atau besar dan juga memiliki arah. Di sini A sebagai titik pangkal dan B sebagai titik ujung. Arah sebuah vektor itu harus ditandai dengan tanda panah. Nah, notasinya bisa dituliskan di mana AB yang di atasnya terdapat tanda panah atau juga A kecil yang di atasnya tanda panah. Bisa juga A kecil dengan huruf tebal. Selanjutnya ada jenis-jenis vektor. Di sini yang pertama ada vektor baris. Vektor AB komponennya ada XY untuk R2 yaitu bidang datar, dan vektor AB komponennya ada 3 yaitu XYZ untuk bidang ruang. Nah, di sini vektor baris itu penulisannya mendatar. Selanjutnya yang kedua ada vektor kolom. Vektor kolom sama seperti vektor baris, cuman bedanya ini penulisannya tegak. Nah, ketiga ada vektor basis. Vektor basis ini vektor AB-nya ada komponen 2 X dan Y, yaitu ditambahin dengan I dan J untuk bidang datar. Yang untuk bidang ruang yaitu vektor AB X, Y, Z ditambahin I, J, dan K. Jadi XI plus YJ plus ZK. Di sini ada contoh soal untuk bidang datar yaitu diketahui titik A 3,6 dan titik B 4,2. Tentukan vektor BA dalam bentuk vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama yaitu vektor kolom. Vektor BA titik A dikurangi titik B. Nah, titik A-nya 3,6 dan titik B-nya 4,2. 3 dikurangi 4 yaitu min 1, 6 dikurangi min 2, 6 ditambah 2 yaitu 8. Untuk penulisan vektor kolom yaitu tegak. Nah, yang kedua ada vektor baris. Vektor baris sama seperti vektor kolom, cuman bedanya ini penulisannya mendatar. Yang ketiga ada vektor basis. Vektor BA. Hasilnya kan min 1,8. Min 1-nya ditambah komponen I dan 8-nya ditambah komponen J. Jadi min 1I plus 8J. Selanjutnya ada vektor bidang datar R2 pada diagram Kartesius. Nah, di sini titik A misalkan koordinatnya yaitu x1, y1, titik B koordinatnya x2, y2. Jadi bisa kita tuliskan vektor AB ditentukan dengan x2 min x1 dan y2 min y1. Selanjutnya ada operasi aljabar pada vektor di bidang datar atau R2. Nah, di sini jika vektor A mempunyai komponen yaitu x1 dan y1 dan vektor B yaitu mempunyai komponen x2 dan y2, maka yang pertama operasi vektor A ditambah vektor B. Nah, vektor A sendiri yaitu komponennya x1 dan y1 ditambah komponen dari vektor B yaitu x2 dan y2. Nah, kita tambah komponen-komponen yang bersesuaian yaitu x1 ditambah x2 dan y1 ditambah y2. Yang kedua ada vektor A dikurangi vektor B. Nah, vektor A sendiri x1 dan y1 dikurangi vektor B yaitu x2 dan y2. Nah, kita kurangkan yaitu hasilnya x1 min x2 dan y1 min y2. Yang ketiga ada vektor A sama dengan vektor B. Jika dan hanya jika x1 sama dengan x2 dan y1 sama dengan y2. Artinya komponen-komponen yang bersesuaian nilainya sama. Yang keempat ada K dikali vektor A. Nah, vektor A sendiri yaitu komponennya x1 dan y1, maka kita kalikan dengan K, yaitu K kali x1 dan K kali y1 dengan syarat K-nya adalah sebuah konstanta atau bilangan real. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yaitu diketahui jejar genjang ABCD dengan koordinat A2,1, B-5,1, C-3,4 dan D, P, Q. Tentukanlah koordinat titik D. Nah, yang pertama di sini ada gambar jejar genjang ABCD. Nah, pada jejar genjang, sisi yang berhadapan harus sama panjang dan sudut yang berhadapan harus sama besar. Pada jejar genjang ABCD, vektornya yaitu vektor AB akan sama dengan vektor DC. Vektor AB ini titik B sebagai titik ujung dan A sebagai titik pangkal. Nah, B min 5,1 dan titik A yaitu 2,1.
sama dengan, nah ini di sini vektor DC yaitu C sebagai titik ujung dan D sebagai titik pangkal. Titik ujungnya yaitu min 3,4 dan titik pangkalnya yaitu P, Q. Min 5, min 2 yaitu min 7, 1 min 1 yaitu 0. Jadi min 7,0. Nah, sama dengan min 3 min pi dan 4 min Q. Yang pertama ini dioperasikan terlebih dahulu, yang min 3 min P sama dengan min 7. P sama dengan min 3 dikurangi min 7. Min 3 ditambah 7 yaitu 4. Jadi titik P-nya sudah diketahui yaitu 4. Yang kedua ada 4 min Q sama dengan 0. Q sama dengan 4 dikurangi 0 yaitu 4. Jadi titik Q-nya sudah diketahui yaitu 4. Jadi koordinat titik D yaitu 4,4. Panjang vektor A dengan komponennya X, Y ditulis dengan panjang vektor A ditentukan dengan rumus panjang vektor A akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jika titik pangkal vektor bukan di 0,0 seperti di atas, misalkan panjang AB dengan komponen XA, YA dan komponen XB, YB, maka panjang vektor AB akar XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 2,1, C 0,4. Tentukan panjang vektor BC. Panjang vektor BC sama dengan akar XC min XB dikuadratin ditambah YC min YB dikuadratin. XC-nya itu 0 dikurangi XB-nya itu min 2 dikuadratin ditambah YC-nya 4 dikurangi YB-nya 1 dikuadratin. Akar dari 0 dikurangi min 2 hasilnya itu 2 dikuadratin ditambah 4 dikurangi 1 3 dikuadratin. 2 kuadrat hasilnya 4 ditambah 3 kuadrat 9. Akar dari 4 ditambah 9 yaitu akar 13. Jadi panjang vektor BC-nya yaitu akar 13. Misalkan vektor A komponennya X, Y bukan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A disimbolkan dengan EA atau huruf A dengan tanda seperti caping di atasnya. Vektor EA searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Nah, inilah sebabnya kenapa disebut vektor satuan itu, karena panjangnya satu satuan. EA ini sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Diketahui vektor A 6i min 8j. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Penyelesaiannya, vektor A ini ke dalam bentuk vektor baris dengan X-nya ini 6 dan Y-nya min 8. Sehingga kita bisa tuliskan vektor A 6, min 8. Kemudian dari sini kita akan menentukan vektor satuan dari vektor A menggunakan rumus yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu EA 1 per panjang vektor A dikali vektor A. EA sama dengan 1 per akar 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat dikali 6 min 8. EA sama dengan 1 per akar 36 ditambah 64 dikali 6 min 8. 1 per 36 ditambah 64 hasilnya akar 100. Akar 100 hasilnya itu 10. Jadi EA sama dengan 1 per 10 dikali 6 min 8. Kita kalikan silang. Pertama kita kalikan 1 per 10 dikali 6. Itu hasilnya 6 per 10. Kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Yang kedua kita kalikan 1 per 10 dikali min 8. Hasilnya itu min 8 per 10. Kita sederhanakan menjadi min 4 per 5. Vektor bidang luar. Untuk R3 kita tambahkan sumbu Z.
yang ke depan sumbu X, yang ke samping sumbu Y, dan yang ke atas itu sumbu Z. Komponennya misalkan titik A-nya X, Y, Z. Jika A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2, maka vektor AB kita dapat menentukan dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Operasi aljabar pada vektor di bidang ruang R3. Jika vektor A, X1, Y1, Z1, dan vektor B, X2, Y2, Z2, maka vektor A plus vektor B sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, Z2 sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2. Vektor A dikurang vektor B sama dengan X1, Y1, Z1 dikurang X2, Y2, Z2 sama dengan X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, Z1 dikurang Z2. Jika vektor A, X1, Y1, Z1 dan vektor B, X2, Y2, Z2, maka vektor A sama dengan vektor B, maka X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Jika K dikali vektor A sama dengan K X1, K Y1, K Z1 sama dengan K dikali X1, K dikali Y1, dan K dikali Z1 dengan K sebuah konstanta. Contoh soal, diketahui titik A min 1, 2, 3, B 2, 1, 5, dan C 5, X, Y. Jika AB sama dengan KAC, maka nilai X min Y adalah penyelesaian seperti gambar di sebelah kanan. Itu ada vektor AB sama dengan K dikali vektor AC. Maka rumus dari vektor AB adalah B min A, sedangkan rumus vektor AC sama dengan K dikali C min A. Vektor AB diketahui vektor B itu 2, 1, 5, vektor A min 1, 2, 3, vektor C 5, X, Y, dan kemudian habis itu dimasukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya itu kan B min A, maka masukkan 2, 1, 5 dikurang min 1, 2, 3 menghasilkan 3 min 1, 2. Sama dengan K, 5 dikurangin min 1 sama dengan 6, X min 2 digabungkan, jadi diturunkan langsung X min 2, dan Y min 3. Di situ 3 min 1, 2 sama dengan 6 dikali K, 6K, X min 2 dikali K, K operasi X min 2, Y min 3 dikali K, K operasi Y min 3. Untuk mencari K, maka 3 sama dengan 6K, K sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 1/2. Untuk mencari X, maka min 1 sama dengan K operasi X min 2, min 1 sama dengan setengah operasi X min 2, min 2 sama dengan X min 2, X sama dengan 0. Untuk mencari Y, maka 2 sama dengan K operasi Y min 3, 2 sama dengan setengah operasi Y min 3, 4 sama dengan Y min 3, Y sama dengan 4 ditambah 3, Y sama dengan 7. Maka cara mencari nilai X min Y sama dengan 0 min 7 sama dengan min 7. Panjang vektor ruang R3. Panjang vektor A, X, Y, Z ditulis dengan panjang vektor ditentukan dengan rumus panjang vektor sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Jika titik pangkal vektor bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB dengan A, XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, ZB, maka panjang vektor AB sama dengan akar operasi XB dikurang XA kuadrat ditambah operasi YB dikurang YA kuadrat ditambah operasi ZB dikurang ZA kuadrat. Contoh soal, diketahui segitiga ABC dengan A1, 3, min 1, B, 3, 5, 0, dan C, min 1, 4, 1. Tunjukkanlah segitiga ABC sama kaki. Penyelesaian akan ditunjukkan segitiga ABC sama kaki, artinya akan ditunjukkan dua sisi segitiga ABC sama panjang. Panjang vektor AB sama dengan akar XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat ditambah ZB dikurang ZA kuadrat sama dengan akar 3 dikurang 1 kuadrat ditambah 5 dikurang 3 kuadrat ditambah 0 dikurang minus 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 9. Akar 9 itu 3. Panjang vektor BC, akar XC dikurang XB kuadrat ditambah YC dikurang YB kuadrat ditambah ZC dikurang ZB kuadrat sama dengan akar min 1 dikurang 3 kuadrat ditambah 4 dikurang 5 kuadrat ditambah 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan akar min 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 18. Panjang vektor AC sama dengan XC min XA.
panjang vektor AC sama dengan XC dikurang XA kuadrat ditambah YC dikurang YA kuadrat ditambah ZC dikurang ZA kuadrat sama dengan akar min 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 4 dikurang 3 kuadrat ditambah 1 dikurang min 1 kuadrat sama dengan akar sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 9. Maka akar 9 menghasilkan 3. Karena panjang vektor AB sama dengan panjang vektor AC, maka segitiga ABC sama kaki vektor satuan di ruang R3. Misalkan vektor A sama dengan X, Y, Z, bukan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A disimbolkan dengan E vektor A atau A dengan tanda seperti di gambar. Vektor E vektor A searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Vektor E vektor A sama dengan 1 per panjang vektor dikali vektor A atau A seperti dengan gambar sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Soal diketahui vektor sama dengan 2i dikurang j ditambah 2k. Tentukan vektor satuan dari A. Penyelesaiannya vektor A sama dengan 2 min 1 2. E vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. E vektor A sama dengan 1 per akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali 2 min 1 2. E vektor A sama dengan 1 per akar 9 dikali 2 min 1 2. E vektor A sama dengan 1 per 3 dikali 2 min 1 2. E vektor A sama dengan 2 per 3 min 1 per 3 2 per 3. Sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor adalah sudut antara ekornya. Hal ini dapat dicari dengan menggunakan perkalian titik atau perkalian silang. Sudut antara dua vektor selalu terletak antara 0 derajat dan 180 derajat. Sudut antara dua vektor adalah sudut yang terbentuk pada perpotongan ekornya. Jika vektor-vektor tersebut tidak digabungkan ekor-ekor, maka kita harus menggabungkannya dari ekor ke ekor dengan cara menggeser salah satu vektor tersebut menggunakan pergeseran paralel. Sudutnya bisa lancip, siku-siku, atau tumpul, bergantung pada arah vektornya. Berikut adalah beberapa contoh untuk melihat cara mencari sudut antar vektor. Pada gambar sebelah kiri terlihat bahwa ketika kepala suatu vektor disambungkan ke ekor vektor lain, maka sudut yang terbentuk bukan sudut antar vektor. Sebaliknya, salah satu dari vektor-vektor tersebut harus digeser ke arah yang sama atau sejajar dengan dirinya sendiri, sehingga ekor vektor-vektor tersebut bergabung satu sama lain untuk mengukur sudut seperti pada gambar yang sebelah kanan. Misalkan diberikan vektor A, X1, Y1, Z1, dan vektor B, X2, Y2, Z2, jika sudut antara kedua vektor adalah sudut θ, seperti pada gambar. Pada gambar tersebut terdapat dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Antara kedua vektor tersebut membentuk sudut, misalnya sudut θ. Untuk menentukan besar sudut θ dapat menggunakan rumus perkalian skalar dua vektor, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos θ. Maka diperoleh cos θ sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jadi itu rumus untuk mencari besar sudut antar dua vektor. Contoh soal, diketahui vektor U sama dengan 5i ditambah 12j dan vektor V 12i dikurangi 5j. Tentukan besar sudut antara vektor U dan vektor V. Untuk menentukan besar sudut antara vektor U dan vektor V, kita menggunakan rumus yang sebelumnya. Maka cos θ sama dengan vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Maka vektor U dikali vektor V sama dengan 5 dikali 12 ditambah 12 dikali min 5 sama dengan 60 dikurangi 60 sama dengan 0. Kemudian mencari panjang vektor U. Untuk mencari panjang vektor U, maka kita akar kuadratkan nilai dari vektor U. Maka akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 169, yaitu 13. Untuk panjang vektor V sama dengan akar 12 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Hasilnya sama. Maka masukkan hasil-hasil tersebut ke dalam rumus. Cos θ sama dengan vektor U-nya, vektor U dikali vektor V, tadi kan 0, dibagi panjang vektor U 13
dikali panjang vektor V 13. Maka 0 dibagi 169 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, jadi besar sudut antara dua vektor U dan V adalah sama dengan 9